Persaingan yang cukup keras terjadi antar perusahaan dagang orang-orang Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapat keuntungan yang lebih besar. Pernyataan ini mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan antar kongsi Belanda akan merugikan kerajaan Belanda sendiri. Dengan terkait itu, maka pemerintah dan parlemen Belanda pada tahun 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini baru terrealisasi 4 tahun berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602 secara resmi dibentuklah Persatuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan India Timur atau Kongsi Dagang India Timur. Dengan demikian, latar belakang didirikannya VOC adalah untuk menghindari terjadinya persaingan tidak sehat antara kongsi-kongsi dagang yang berasal dari Belanda. 1. Menguasai pelabuhan serta mendirikan benteng guna melaksanakan monopoli perdagangan. 2. Melaksanakan politik delete et impera atau memecah serta menguasai dalam rangka menguasai kerajaan Indonesia. 3. Guna memperkuat kedudukannya perlu mengangkat gubernur jenderal. 4. Melakukan sepenuhnya hak oktroy yang diberi pemerintah Belanda. 5. Pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan Ambon pindah ke kota Yogyakarta. 6. Adanya hak ekstirpasi yang merupakan hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. 7. Melaksanakan pembayaran hongi. 1. Kekuasaan raja jadi berkurang ataupun bahkan didominasi secara keseluruhan pada VOC. 2. Wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan serta penguasa baru di bawah kendali VOC. 3. Hak oktroy atau istimewa VOC membuat masyarakat Indonesia jadi miskin dan menderita. 4. Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, serta prajurit bersenjata modern. 5. Hak ekstirpasi rakyat adalah ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih. 6. Bayaran hongi mampu dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, serta pembunuhan.